Syantula selaku moderator dari kelompok 3 tentang implementasi nilai persatuan dalam menyelesaikan konflik agama, suku, ras dalam konteks negara Pancasila. Untuk itu, izinkan kami untuk men-share materi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai persatuan dalam menyelesaikan konflik. Sila ketiga, Pancasila yang berbunyi, Persatuan Indonesia mempunyai nilai mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan butir Pancasila ketiga tidak lepas dari kondisi Indonesia yang mana diberkahi keragaman suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Negara mengakui dan menyatakan bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Negara melalui pemerintah harus benar-benar menjaga dan memperkuat bangsa Indonesia dengan persatuan. Di sisi lain, makna setiap sila dalam Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami setiap warga Indonesia, termasuk sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Tanpa memahami maknanya, Pancasila mungkin hanya dianggap sebagai slogan semata. Makna setiap sila Pancasila harus menjadi landasan, fondasi utama, dan titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, adat, dan golongan. Semua keberagaman tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, tidak sedikit warga mancanegara yang ingin datang ke Indonesia hanya untuk melihat keberagamannya. Namun, keberagaman yang dimiliki Indonesia rentan untuk terjadinya konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konflik yang terjadi akan membuat sesama bangsa Indonesia saling membenci satu sama lain, bahkan suatu konflik yang terjadi secara terus-menerus bisa saja menyebabkan terjadinya perpecahan sesama bangsa Indonesia. Maka dari itu, negara Indonesia membuat atau membentuk dasar negara supaya semua tidak ada konflik dan perpecahan yang terjadi di antara bangsa Indonesia. Dasar negara itu dikenal dengan Pancasila. Adanya Pancasila ini untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan tentram di masyarakat. Pancasila sendiri memiliki lambang dan makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, setiap sila-sila memiliki nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun pada sila ketiga yang kaitannya sangat erat dengan menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk pemateri kedua, saya persilakan kepada Olis Ababuna, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Agama. Agama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah saat ini, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Kristen,
Protestan, Katolik, dan Konghucu. Agama pada lazimnya bermakna seperti suatu kuasa yang goib dan institusi yang berkait. Praktek agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan Tuhan, dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, tren, inisiasi, jasa penguburan, layanan pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, masyarakat, layanan atau aspek lain dari budaya manusia. Francois Bernier 1684 mengemukakan untuk pertama kalinya bahwa ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raja. Tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Ciri-ciri yang menjadi identitas dan ras bersifat objektif atau somatik. Secara biologis, konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu kelompok tertentu yang secara genetik memiliki kesamaan fisik, seperti warna kulit, mata, rambut, hidung, atau potongan wajah. Perbedaan seperti itulah yang hanya mewakili faktor tampilan luar. Ras merupakan kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu. Persamaan umum dalam ras yaitu, ras merupakan suatu pengertian biologi, bukan pengertian sosiokultural. Misalnya, jika kita menyebut ras negro, berarti yang dimaksud bukan bersifat kebudayaan kelompok tersebut seperti pandai bermain musik, melainkan ciri fisiknya, seperti warna kulitnya hitam atau bentuk rambutnya keriting. Artinya, jika kita menyebut suatu kelompok ras, berarti yang dimaksudkan bukan sifat kebudayaan kelompok tersebut, melainkan ciri fisiknya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, kepada Rahman dan Muhammad Jafar, saya persilahkan. Ya, suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya, karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul tempat asal serta kebudayaannya. Konteks negara Pancasila. Komplementasi nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh merupakan sebuah realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkepribadian luhur memiliki jiwa dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dimiliki sejak zaman nenek moyang. Nilai-nilai yang telah tertanam dalam jiwa, hati, dan sanubari bangsa Indonesia yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, yang hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dengan sesamanya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan presentasi dari kelompok 3. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Pertanyaannya saya batasi 2 pertanyaan saja dan ditulis di kolom chat. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaannya dari Sri Wahyuni Lamola akan dijawab oleh Anissa Hamzah. Kepada Anissa saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wahyuni Lamola, yakni bagaimana cara menyikapi persatuan dan kesatuan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, yakni saling menghormati budaya lain. Menghormati budaya lain merupakan salah satu cerminan dari sikap persatuan, karena saling menghormati antara budaya ialah yang membantu sama lain dan juga harus peduli sesama budaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk Sri Wahyuni Lamola, apakah bisa diterima? Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rahmatia Hasan akan dijawab oleh Olis Ababuna. Kepada Olis saya persilakan.
Iya, baik. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa adalah upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila, salah satunya yaitu menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk Ramatia, apakah bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.